uji lulus A plus misalnya, tetapi kalau hasil karya ilmiah atau makalah atau paper yang diwajibkan untuk publikasi tidak masuk, maka jangan-jangan tingkat kelulusan teman-teman itu bisa tertahan. Oke, kita akan mulai. Nah, kita akan coba menggugah ya. Kita akan coba menggugah kenapa kalau kuliah banyak orang cepat selesai, tetapi begitu nulis udah dikejar-kejar juga nggak selesai-selesai. Nah, berdasarkan pengalaman banyak orang, dan saya setuju dengan pengalaman itu sebenarnya apakah Anda pegawai sambil belajar, apakah teman-teman itu adalah pelajar atau mahasiswa full time, atau bahkan teman-teman itu pelajar muda, mahasiswa muda, atau yang sudah tua barangkali, sebenarnya waktu dalam sehari itu kan sama ya. Orang baik sama orang kurang baik itu artinya sama-sama 24 jam. Sehingga ada pepatah mengatakan, it is not about having time. Jadi dalam hal teman-teman menyelesaikan studi dalam rangka tesis, itu sebenarnya bukan soal waktu. Bukan soal punya waktu, tetapi adalah it is about making time. Jadi bedanya having time dengan making time itu adalah, having time itu ya memang 24 jam. Tapi dari 24 jam itu, seberapa banyak bisa kita manfaatkan sedemikian rupa bisa menjadi bekal kita membuat tesis, itu persoalan lain. Sehingga teman-teman, we are not talking about having time, but we are talking about making time. Kenapa? Meneliti dan menulis, itu Anda dan kita semua harus memaksa diri melakukannya. Jika tidak, takkan ada orang lain yang melakukannya untuk kita. Kalau saya misalnya menjadi katakan direktur pascasarjana, saya tidak membuka pengarahan dalam acara ini, masih bisa saya tugaskan wakil direktur, seperti tadi yang dilakukan Pak Joko. Tetapi kalau Pak Joko mau menulis, katakan Pak Paken sebagai direktur mau menulis makalah, itu nggak bisa dia wakilkan untuk Pak Joko. Jangan Pak Joko, dia wakilkan kepada penerima Nobel juga nggak bisa. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika nanti Anda sudah masuk semester keempat dan mulai merasa tersendat, ingat itu, bahwa this is not about having time. This is not about 24 hours a day, but this is about how to make the most of the time available. Jadi paksalah diri melakukannya daripada Anda nanti tidak memaksa diri, tiba-tiba lewat masa studi, bayar SPP, tidak tambah pinter, uang keluar, jengkel lagi kan. Nah, baik. Kita akan coba mulai. Tujuan kita kali ini itu adalah supaya kita punya kecakapan memilah dan memilih referensi yang relevan dan mutakhir secara efektif dalam konteks menulis tesis dalam bidang pendidikan. Kali ini kita bidang pendidikan ya, contohnya nanti itu, walaupun bisa dipakai juga ke bidang-bidang lainnya. Nah, kalau kita ngomong tentang menulis tesis atau TAPM seperti Pak Joko tadi sebutkan, tugas akhir program itu guna menghasilkan tesis yang layak saji, layak uji, dan manuskrip layak publikasi di jurnal bereputasi. Nah, ada orang bijak yang mengatakan bahwa yang bijaknya itu udah lama lah, pokoknya dari zaman 1400-an ini kalau nggak salah ini ide dasarnya. Kalau Anda mau tahu dunia, baca. Kalau Anda mau mengungkap misteri, teliti. Kalau mau dikenal dunia, ngomong atau bicara. Kalau mau dikenal dunia, tulis. Nah, ketika kita ngomong referensi yang relevan, maka itu ada di mengetahui dunia. Baca dan mengungkap misteri atau rahasia, teliti. Itulah urgensinya, kenapa referensi itu harus ada. Itu baru dari segi filosofisnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ngomong masuk ke dalam sedikit lebih taktis sebelum operasional. TAPM atau tesis layak saji atau layak uji dan manuskrip yang layak publikasi itu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah sesuai kaidah penulisan melahirkan karya saintifik. Kemudian memiliki kontribusi dan kebaharuan. Nah, kebaharuan itu saya buat warna biru supaya nanti teman-teman sadar persis bahwa kalau kita tidak banyak membaca dan tidak banyak mensitasi, itu kebaharuan yang kita klaim mungkin kata kita iya, tetapi kata orang lain tidak. Itu gunanya referensi sitasi. Nah, kemudian biasanya kalau yang namanya penelitian yang akan dituliskan dalam bentuk karya ilmiah maupun tesis, itu adalah sesuatu yang berangkat dari masalah. Nah, kalau dia berangkat dari masalah, maka masalah tersebut tidak boleh atau tidak diizinkan hanya berupa observasi, apalagi opini. Nah, kalau ini kenyataannya, maka teman-teman sekalian menjadi ngerti sekarang, menjadi mahfum, menjadi maklum bahwa tidak ada jalan lain untuk menghasilkan satu karya ilmiah untuk layak saji, layak uji, dan layak publikasi kalau tidak mempunyai sitasi dan referensi. Nah, sitasi dan referensi, kalau kita misalnya
lakukan itu di dalam tesis, nanti akhirnya untuk manuskrip, untuk paper atau makalah untuk publikasi, maka bagaimana cara melakukannya? Melakukannya hanya satu jalan, yaitu melakukan penelitian. Dan ingat, penelitian harus berangkat dari masalah. Nah, masalah inilah nanti yang menjadi tesis atau TAPM. Nah, TAPM yang dirubah sedemikian rupa itulah yang namanya publikasi. Oke, sekarang supaya masuk itu teksnya tadi ya. Sekarang konteksnya. Di mana konteks referensi atau citasi tersebut kalau kita ngomong tentang TAPM, tesis atau publikasi. Kalau kita berangkat dari masalah, maka pasti ada objek yang kita teliti. Sedemikian rupa dia itu sahih. Nah, berarti kalau teman-teman nanti melakukan penelitian yang layak saji, layak uji, layak publikasi, itu harus ada kata apa. Apa yang Anda kerjakan, apa yang teman-teman lakukan, atau apa yang teman-teman teliti. Nah, ketika kita melakukan memformulasikan itu nggak bisa karena kata leluhur saya, begini, begitu, begini, nggak bisa. Kita ngomong apa itu tadi, itu harus ada citasinya, referensinya harus ada. Masuk ya, yang pertama. Jadi citasi referensi itu sudah mulai ada ketika kita punya masalah. Bisa jadi masalah itu masalah iya buat orang lain, tapi tidak buat kita. Nanti saya akan jelaskan itu. Jadi referensi atau citasi itu sudah mulai ada ketika Anda mau menuliskan apa yang Anda kerjakan. Nah, kemudian berikutnya. Kan tidak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa ada alasan. Nggak ada force-nya, nggak ada driving force-nya. Itu yang kita sebut kalau di dalam kalau di dalam penelitian itu kita sebut mengapa. Nah, mengapa itu kan bisa jadi kata orang apa itu udah iya, tapi mengapanya belum tentu. Jadi jangan juga opini, jangan juga referensi, jangan juga observasi, apalagi ilusi, apalagi intuisi. Jauh itu. Nah, kalau itu yang terjadi nanti, maka Anda akan selalu berdebat dengan pembimbing, dan mahasiswa nggak pernah menang sama pembimbing. Nggak pernah itu. Oleh sebab itu, harus taklukkan itu otak mamalianya pembimbing itu dengan apa? Apanya ada citasi dan referensi, mengapa kita melakukan itu ada citasi dan referensi. Kalau yang dua ini sudah ada, siapapun pembimbing Anda, jalan itu bareng. Nah, apakah itu cukup? Sebenarnya untuk mengawali sudah cukup. Apa? Punya referensi karena kita punya citasinya, demikian juga mengapanya. Tetapi kalau itu mau kita lanjutkan menjadi karya ilmiah, apakah tesis, apalagi publikasi, maka itu harus ada referensi lain. Kata siapa itu demikian, di mana dia mengatakan itu, dan apa yang terjadi di tempat dia melakukan itu, dan kapan. Nah, itu citasi referensi lagi. Jadi kalau mulai sekarang teman-teman itu masih ada di level observasi, opini, kemudian insinuasi, apalagi intuisi, udah itu lupakan itu, nanti nggak jalan itu. Nah, begitu Anda dapat kata siapa, di mana, dan kapan, maka balik lagi, siapapun pembimbingnya nggak akan pernah bisa membantah Anda. Karena apa? Apa punya referensi, mengapa saya melakukan punya referensi, kata siapa, di mana, kapan juga punya referensi. Nah, kemudian Anda akan bilang, saya melakukan ini semua untuk menghasilkan titik-titik. Dan yang bilang begini ini bukan hanya saya, tetapi si Anu, si Anu, si Anu, si Anu, dan si Anu. Nah, kemudian bagaimana? Memang ada orang lain melakukannya dengan kuantitatif, saya dengan kualitatif. Ada orang dengan kualitatif dan kuantitatif, dia bikin pakai mix, saya enggak. Saya memang mix juga, tapi saya tidak mau explanatory, tapi saya mau exploratory. Dari mana Anda kutip? Buku si Anu, penelitian si Anu. Udah lengkap itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka Anda itu bukan berdebat lagi dengan pembimbing, atau dengan penguji, atau dengan siapapun. Tetapi Anda tinggal menyiapkan diri. Karena apa? Referensinya, citasinya itu sudah lengkap. Jadi sebegitu pentingnya peran si citasi sama si referensi itu. Nah, ketika Anda sudah melakukannya nanti, kan mendapatkan sesuatu ya. Nah, kalau di situ bolehlah, kadang-kadang ada citasinya, kadang-kadang nggak ada. Boleh, referensinya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Atau Anda tidak punya referensi, tapi pernah melakukan, katakan itu observasi, dan kemudian diikuti dengan focus group discussion, atau mungkin diikuti dengan wawancara. Boleh itu. Nah, kontribusinya apa? Syukur-syukur yang kita bilang kontribusi itu pernah dilakukan seseorang di tempat lain dengan 2 parameter, kita dengan 3 parameter. Nah, ketika orang melakukan kontribusi dengan 2 parameter, kita 3 parameter, parameter ketiga itulah kebaruan Anda. Nah, kalau ini sudah terjadi, mudah-mudahan ada referensinya juga, kalau udah terjadi itu, maka udah nggak punya musuh lagi kita. Itu jangankan Sinta 1, Sinta 2, Q1 juga kalau masih ada di atasnya Web of Science segala macam, tembus itu. Nah, kemudian syukur-syukur ketika kita sudah bisa melakukan itu semua dengan citasi referensi tadi itu, maka ketika harus ada implikasi pun, jangan-jangan kita bisa merefer kepada kerjaan seseorang. Misalnya, kita melakukan penelitian.
Kemudian hipotesisnya kita itu, secara kuantitatif ya, hipotesisnya kita itu ternyata bertentangan dengan yang kita hipotesiskan di awal. Apakah itu salah? Enggak. Yang salah itu kalau kita tidak bisa menjelaskan dan tidak punya citasi atau referensi mengapa dia bertentangan atau berbeda. Kalau semua yang kita hipotesiskan itu sama dengan yang hasilnya, hebatnya di mana? Kan nggak ada hebatnya, biasa-biasa aja ya. Misalnya, semua orang yang makan pada titik tertentu akan kenyang. Hebatnya di mana itu? Tapi kalau bisa kita lakukan, ternyata meskipun dia kenyang, kepalanya pusing. Dan seterusnya. Nah, itu nanti akan dapat. Nah, kalau nanti teman-teman yang warna biru ini ya, citasi referensinya ada, bagus. Tapi kalaupun nggak ada, nggak usah terlalu kecewa. Sepanjang teman-teman, begitu sampai kata bagaimana ini, itu sudah dapat. Nah, semua yang ikut pembekalan ini, itu menurut firasat saya, pasti belum menulis tesis saat ini, tapi sudah punya gambaran. Nah, oleh sebab itu, firmkanlah, yakinkan diri sendiri bahwa mulai dari apa, mengapa, kata siapa, di mana, kapan, untuk apa, bagaimana, Anda itu bukan berhalusinasi, tapi melakukan citasi referensi berdasarkan observasi yang saintifik. Oke, sampai di sini teman-teman catat pertanyaannya atau bahan diskusi kita nanti berikutnya ya. Berikutnya, ini sedikit saya sedikit flashback gitu ya, supaya teman-teman itu nanti tahu di mana tempat yang mau kita tuju ini. Kalau mencarinya itu cukup 15 menit, nanti teman-teman akan dapat. Yang penting ku tahu yang ku mau, percaya diri, udah dapat itu. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai mikir nih, meskipun topiknya kita itu hanya sekedar mencari referensi, mulai pikirkan tuh konsep perencanaan saya nanti kalau penelitian itu apa. Kemudian bagaimana saya mengeksplorasi dan mengorganisasikannya. Karena kalau sudah nanti mulai mengeksplorasi dan mengorganisasikan, itu citasi referensi itu udah masuk itu barang. Kalau di sini masih bisa lah pakai mimpi-mimpi dikit, kemudian kadang-kadang kayak orang kayak orang ngayal-ngayal gitu masih bisa. Kalau di sini nggak bisa. Sudah harus ada siapa di depan saya mengerjakan apa, dengan peralatan apa, dan hasilnya apa. Dan kira-kira apa hubungannya dengan yang akan saya kerjakan. Udah mulai itu. Nah, apalagi kalau ada pengumpulan data dan analisis. Kalau kita nggak punya citasi referensi, apalagi secara metodologis, itu pasti ditolak, biarpun pembimbingnya itu nggak ngerti apa-apa. Nah, begitu nanti Anda mulai masuk keluaran yang pertama itu tesis, yang kedua publikasi, maka yang paling dilihat itu adalah anak ini, kita ini, yang menulis ini, baca apa, sampai kedalaman apa, sehingga mampu menghasilkan apa. Nah, baru nanti orang itu kan lihat, ini dampaknya apa sih? Pemanfaatannya itu seperti apa? Jadi, itu siklusnya. Jadi, mulai di tahap kedua, begitu Anda sekarang mulai meraba-raba, mau ngapain, nggak apa-apa lah. Nggak usah pakai referensi, biarin aja lah. Misalnya, perasaan saya, mertua saya bilang begini deh, kayaknya bener deh, boleh lah kayak gitu, mau mertua, kayak mau mantan pacar yang mutusin Anda, kayak atau siapa, terserah lah. Tapi begitu masuk eksplorasi, pikirkan tuh, di mana ini, kemana saya harus retrace, melacak kembali, sedemikian rupa punya referensi yang layak disitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuat supaya kata kunci itu keluar, karena kata kuncinya keluar, maka saya tahu harus mencari apa, di mana, dengan cara apa. Nah, kalau teman-teman itu nanti sudah mulai membayangkan sesuatu masalah, karena berangkat dari masalah, celahnya itu hanya di 5 tempat ini. Sorry, bukan 5 tempat. Dengan 5 ciri yang 5 ini. Kalau nanti sudah punya celah penelitian atau gap analisisnya, apa yang mau Anda teliti, maka celah itu harus faktual dan aktual. Arti faktual dan aktual itu ya memang begitu adanya. Kenyataannya begitu. Kedua, formal. Bukan kata si Anu, bukan kata si ini. Tetapi kata laporan si itu, kayak kata risetnya si Anu, dan seterusnya. Jadi kalau udah formal ini, itu namanya kita harus mengacu atau mensitasi. Kemudian dia harus kontekstual. Jangan misalnya, ini contoh ya, ada kemarin itu, waktu teman-teman itu melakukan penelitian, itu sedang hangat-hangatnya yang namanya pembelajaran daring. Tahu-tahu begitu PPKM dicabut, nggak usah lagi pakai masker, namanya daring itu dalam tanda petik hampir tidak ada. Sehingga sudah tidak kontekstual lagi dia. Nah, itu teman-teman juga harus hati-hati. Makanya kalau Anda nanti menulis itu, usahakan lulus dalam 4 bulan. Kalau Anda nggak lulus 4 bulan itu nggak ada untungnya. Udah bayar SPP tambahan juga, tambah pinter juga enggak, tambah kesel ya, jadi tidak up to date lagi yang kita kerjakan. Kemudian substansial. Substansial itu celahnya itu adalah di pokok-pokok materi. Nanti ada contohnya akan kita buat. Kemudian syukur-syukur dia fenomenal. Misalnya, semua orang percaya bahwa secara teoritis ya, sebelum pandemi, itu semua orang percaya
bahwa yang namanya pembelajaran luring dalam tanda petik lebih bagus daripada pembelajaran daring. Begitu kena pandemi, berpikir ulang orang-orang semua. Apa iya benar begitu? Nah, carilah yang fenomenal seperti itu. Misalnya, ternyata untuk Indonesia, kepemimpinan transformasional itu tidak sehebat yang kepemimpinan karismatik. Kan aneh itu kan, kata orang sekarang itu harusnya transformasional, kok ini kok karismatik gitu loh. Nah, itu kan aneh-aneh juga, fenomenal itu kan. Ada sesuatu di dalamnya. Itu kalau mau ngambil celah dari realitas. Tapi bagaimana mengambil celah masalah? Nah, celah masalah ini kita hanya bisa dapat kalau banyak baca. Artinya kita mensitasi dan kita merefer atau mengacu kepada karya-karya terdahulu yang mirip dengan yang mau kita kerjakan. Nah, bisa jadi celahnya tersebut di level filosofis, bisa terjadi teoretis, mungkin S3 mungkin di sini kali ya, mungkin ya. Kemudian kalau di S2 mungkin sedikit bisa di teoretis lah, ada bedanya. Misalnya kalau secara konseptual atau secara teoretis, tidak ada beda antara luring dengan daring. Nah, itu kan udah masuk di sini dia. Nah, tapi kalau bagaimana teknikalitis empirisme, teknikalitis empiris pembelajaran daring dengan luring, nah itu udah di empiris. Atau dari metodologis, model-model pembelajaran yang lebih efektif kalau disampaikan dengan katakan luring versus daring. Kemudian yang praktisnya, level praktis itu kita pakaikan, teman-teman misalnya lihat, misalnya kepemimpinan. Di tempat saya itu apa sih yang mencirikan seorang pemimpin di sekolah itu efektif? Nah, itu level praktisnya. Jadi teman-teman sekalian, ada dua yang harus sekarang sudah mulai teman-teman pikirkan. Kalau sekedar mencari referensinya, itu mudah. Tetapi kalau Anda tidak tahu di mana letaknya, itu sama dengan punya kunci. Punya kunci itu 1000. Pintunya 1. Berarti kan harus mencoba sampai 999 kali kalau kita sial kan. Kalau kita bernasib, yang kita colokin yang pertama langsung dapat. Tapi seberapa kemungkinannya itu? Hanya 1/1000 kan. Nah, jadi ku tahu yang ku mau, itu dulu. Nah, itu ku tahu yang ku mau itu datangnya kalau gap tadi itu masalah dari dua tempat ini. Berikutnya, kenapa itu menjadi penting? Kalau kita ujian, diuji, jadi penguji juga, sama aja itu posisinya, itu selalu bisa melihat dari banyak perspektif. Sehingga kita harus firm dengan yang kita citasi sebagai referensinya kita. Contoh, saya punya huruf M, yang kiri ini. Kalau saya bilang ini M, Pak Sandy dari sana bilang itu W. Benar nggak? Mungkin teman dari kanan saya itu bilang angka 3. Teman dari kiri saya bilang itu E atau sigma. Nah, jadi meskipun kita melihat barang yang sama di waktu yang sama, itu bisa muncul dengan fenomena dan implikasi yang berbeda. Kalau kita nggak punya citasi referensi yang kuat, tumbang. Anda nggak pernah jadi sarjana, nggak pernah dapat toga yang ke kanan, yang dari kiri dipindah ke kanan, tidak pernah punya ijazah, tumbang itu pasti. Nah, oleh sebab itu lihat kutipan di sini, kita acap melihat peristiwa dan realita sesuai cara dan pola pikir kita. Cakaplah Anda beradaptasi terhadap segala cuaca dengan memilih pola pikir yang bertumbuh. Supaya apa? Supaya meskipun Anda salah, kembali ke saya. Meskipun Anda benar, belum tentu saya pasti salah, belum tentu. Dan sebaliknya, meskipun saya benar, belum tentu Anda salah. Nah, nanti salah tidaknya itu akan diuji oleh kecakapan kita melakukan kritisi dan analisis. Nah, kritisi dan analisis itu didahului oleh sajian yang sistematis, kemudian logis, empiris. Ada 5 itu kan, sistematis, logis, empiris, analitis, kritis. Nah, kalau Anda tidak punya citasi, Anda tidak punya referensi, tumbang pasti. Nah, mudah-mudahan di level ini teman-teman udah tahu bahwa yang namanya citasi dan referensi itu, kalau Anda mau sholat, itu wudhu namanya. Jadi bisa saja Anda sholat melakukan langkah-langkahnya, tapi kalau nggak wudhu, ya nggak nyampe gitu aja. Baik, nah sekarang ini dia. 13 tips manjur menghasilkan tesis layak saji, layak uji, dan manuskrip layak publikasi. Nanti mungkin Pak Sandy nanti barangkali ya akan meminta teman-teman mahasiswa untuk melakukan praktek langsung. Seperti apa cara nyarinya? Oke, yang pertama, topik. Itu teman-teman harus yakin. Tuliskan dengan jelas fokus penelitian. Contoh, misal nih, contoh. Dampak kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan guru. Seandainya ini pilihan kita, dampak kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan guru, kerja guru, maka kita harus mengidentifikasi konsep utama dan kata kunci. Nah, itu harus diuraikan daftar konsep utama dan kata kunci penting terkait dengan topik penelitian, yaitu dampak kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja guru. Nah, contohnya,
Kalau ini judulnya kita, kalau ini teks konteksnya kita, maka kalau kita mau mengkontekstualisasikannya akan minimum ya, akan ada 3 kata kunci yang bisa dielaborate lebih lanjut, yaitu kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja guru, dan kepemimpinan pendidikan. Kalau sudah dapat yang 3 ini, Anda bisa dapat 5, bisa dapat 10, kan metodologinya belum ada di sini kan, atau further studies-nya belum ada. Tapi for simplicity reason, untuk sederhananya, kalau kita pilih dampak kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja guru, maka kata kunci yang kita dapat itu 3, kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja guru, dan kepemimpinan pendidikan. Nah, tahap ketiga atau bagian ketiga, tips ketiganya itu manfaatkan database akademik. Nanti kita latihan ya. Cari database akademik terkemuka. Kalau mau gampang, ketik aja di Google nanti menggunakan kata kunci. Contoh, cari kepuasan kerja guru dan kepemimpinan transformasional di Google. Langsung keluar, biasanya 1 juta, 2 juta, 3 juta itu. Dalam 44 sampai 60 detik. Langsung keluar itu. Nah, bisa nggak dicari di tempat lainnya? Bisa, nanti kita latih aja coba. Kan bisa juga Google Scholar, bisa Scopus, bisa Sinta, macam-macam lah. Bisa dicari. Tapi untuk sederhananya, nanti teman-teman nyoba di Google. Nah, kemudian, supaya kita itu tidak terlalu gerambiang, mengambang begitu, maka gunakan filter pencarian. Misalnya, carilah 3 kata kunci tadi yang dipublikasikan setelah 2021 misalnya. Itu kalau 3 tahun atau 2 tahun. Tapi bisa juga setelah 2019. Itu tergantung kita. Nah, kalau saya ditanya gitu, Anda itu carilah referensi yang usianya kurang dari 3 tahun ketika Anda memulai. Supaya nanti kalau lulusnya 2 tahun kemudian, dia masih 5 tahun. Artinya apa? Kita perlu mendapatkan referensi terbaru. Contoh, gunakan filter misalnya waktu penerbitan untuk menyertakan artikel dari 5 tahun terakhir tentang yang mau kita cari. Nah, kalau saya sarankan jangan 5 tahun, 3 tahun. Nah, kemudian berikutnya ada lagi setelah dapat ini, kita lakukan analisis kutipan masalah yang relevan dengan penelitian kita. Jadi setelah menemukan makalah yang relevan, nanti kalau kita ngomong di sini tadi, di tips keempat, itu akan keluar artikel-artikel. Nah, Anda pilihlah itu sedemikian rupa, minimum untuk satu kata kunci, punya paling tidak 10 artikel. Supaya nanti kalau ada yang terbuang 3, masih punya 7. Jadi membangun satu variabel, itu datang dari 7 artikel. Yang usianya kurang dari 5 tahun. Dalam hal ini udah kurang dari 3 tahun gitu aja ya. Setelah menemukan itu, maka kita cek itu. Dicek sumber orang ini dari mana aja itu. Dia ngambilnya. Jadi misalnya jika menemukan makalah berjudul Kepemimpinan Transformasi dalam Pendidikan, segera periksa referensi yang digunakan oleh penulis yang kita ambil itu. Cari dan bila perlu gunakan juga dalam penelitian kita. Nah, jadi nanti kalau hanya sekedar untuk mengambil 20 artikel untuk membangun satu variabel secara kuantitatif misalnya, itu sangat mudah. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian setelah dapat ini, pilih salah satu yang menjadi favoritnya kita. Contoh, saya itu suka lagu yang dangdutnya mendayu-dayu, bisa juga joget tapi orangnya tidak norak. Katakan saya suka lagu Terlena gitu. Ya udah saya cari lagu-lagu Terlena yang mirip-mirip Terlena itu. Keluarlah nanti paling enggak ya Ikke Nurjanah. Kemudian saya akan tetapkan Ikke Nurjanah sebagai patternnya saya. Dia yang akan saya ikuti. Nah, saya ikuti bagaimana caranya. Setiap lagu baru dia keluar, saya ikuti, saya pelajari. Sama Anda juga begitu. Begitu katakan misalnya nanti di kepemimpinan kependidikan itu Anda dapat katakan penulisnya itu misalnya Sandy Rahmadani misalnya gitu, ikuti dia, ikuti. Nanti bisa dicari di Google Scholar atau di ResearchGate atau dimanapun itu, diikuti dia. Karena nanti di situ yang membuat kita itu menjadi berwarna. Kemudian jelajahi proceeding konferensi. Kalau tadi lewat Google mencari artikel, sekarang enggak, proceeding yang kita cari. Nah, proceeding itu tentu ya berkaitan dengan kalau judul yang tadi kita pilih. Maka prosedingnya kita nanti carilah administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, atau kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, kita cari itu, nanti dapat lagi dia. Di Google aja langsung dapat. Apalagi kalau nanti teman-teman itu menggunakan search engine yang khusus untuk web-web tertentu. Kemudian kalau udah punya ini semua, bisa mencari sendiri, tahu prosedingnya di mana, maka teman-teman itu ikutlah bergabung dengan grup atau forum riset. Berpartisipasi dalam forum daring dan grup riset terkait kepemimpinan pendidikan guna menemukan makalah atau hasil penelitian dengan cakupan pembahasan dan metodologi mutakhir. Contoh, bergabung di LinkedIn misalnya, yang fokus pada administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan dan kepemimpinan dalam pendidikan. Kemudian membiasakan diri dengan notifikasi email. Buka-buka aja di Facebook boleh,
di Twitter boleh di mana, tapi yang kaitannya dengan ini ya, dengan pendidikan, administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan. Upayakan mendapat notifikasi. Misalnya kita buka di Facebook, nanti dibawa kita ke satu tempat itu mungkin webnya dia. Nah di webnya itu bilang saya tertarik gini-gini. Nanti ada kata mau dicontreng itu. Apakah Anda bersedia kalau kami kirimin ABCD? Nah kalau A-nya kita cocok, contreng di situ, diklik, dapat kita. Sehingga setiap dia mau mengeluarkan buku ataupun karya, kita diberitahu lebih dulu. Nah, itu biasanya apa ya? Kayak orang itu, please subscribe. Kalau Anda subscribe kepada saya di YouTube misalnya, maka semua nanti karya-karya kami, Anda adalah orang pertama yang kami beritahu. Nah, misalnya nanti Anda pergi ke satu tempat, kemudian mencari, maksudnya searching gitu, tentang kepuasan kerja guru. Cari di Google Scholar. Nanti apakah Anda bersedia kami hubungi, kami kirimi brosur bla bla bla, klik aja. Dikasih centang. Nah, kemudian berikutnya, periksa server pracetak. Biasanya, itu ada saja jurnal yang harusnya terbit bulan September, 2 bulan kemudian dari sekarang, itu ternyata early cited-nya sudah keluar. Nanti halamannya belum ada, tapi nomor volume doi-nya itu sudah ada. Cari itu supaya kita itu ketinggalan, tapi di depan. Jangan tertinggal di belakang. Di depan aja bisa ketinggalan, apalagi di belakang, benar nggak? Jadi itu yang namanya server pracetak. Jadi telusuri situs jurnal yang masih dalam posisi pracetak tentang kepemimpinan pendidikan dan kepuasan kerja. Di Google aja, nggak usah pakai Google Scholar juga, ini keluar nih. Kemudian, nah ini, kalau citasi kita, referensi kita benar, dan positioningnya kita itu bisa kita sajikan sedemikian rupa dalam satu paragraf atau 2 paragraf, maka itu yang dikonsultasikan kepada pembimbing. Nah, itu gunanya untuk memperluas cakrawala. Oleh sebab itu kita harus aktif berkomunikasi dengan pembimbing yang dituju untuk topik riset kita. Contoh, komunikasikan dan bahas topik penelitian kita dengan para pembimbing. Jangan ragu minta pandangan dan nasihat untuk mendapatkan sumber terkait yang direkomendasikan. Daripada nanti Anda waktu ujian atau USIT atau BTR disiksa sama pembimbing atau penguji ahli, kan mending waktu bimbingan. Kalau orang Medan itu bilang lebih baik mandi keringat waktu latihan daripada mandi darah waktu perang. Nah, teman-teman itu biasanya sungkan sama pembimbing, nanyanya dikit-dikit. Nah, pas waktu di pembahasan habis. Nah, itu yang namanya mandi darah waktu perang. Mending mandi keringat waktu latihan. Lebih bagus 20 kali bolak-balik dibimbing ketimbang sekali usit dibilang coba tulis dari awal. Itu Anda itu akan kena mental. Kemudian optimalisasikan media sosial. Mau tua mau muda sekarang ini kalau media sosial kita nggak ikut buta huruf, tapi kalau ikut juga bisa menjadi korban. Tapi ikuti media sosial yang nanti kaitannya bisa blog, bisa FB dan lain-lainnya, tapi yang kaitannya dengan riset-riset yang dilakukan orang yang punya temuan terkini tentang judul yang mau kita buat. Nah, jadi ikuti unggahan para pakar dan praktisi pendidikan di media sosial. Nah, bagian yang terakhir ini adalah biasanya tips ke-13 ini adalah biasanya hal yang bisa men-trigger otaknya kita menemukan apa kontribusi dari makalah kita atau dari penelitian kita atau dari tesis kita ini. Jadi baca itu artikel ulasan, itu nanti yang akan membuat kita tahu orang sekarang ada di mana dan akan pergi kemana. Katakan orang sekarang ada di, supaya gampang ya, sekarang orang itu ada di Jakarta, kepengen ke Bandung. Sementara saya masih di luar Jakarta, oh berarti saya harus ke Jakarta dulu. Atau sebaliknya, oh dari Jakarta mau ke Bandung orang-orang ini, oh ternyata saya sudah di Cimahi, udah deket. Nah, itu gunanya membaca artikel ulasan. Supaya teman-teman itu nanti tidak gagap waktu ditanya, apa kontribusi Anda atau apa kebaharuan Anda? Nah, kebaharuan itu biasanya teman-teman itu langsung gugup itu. Karena dianggapnya yang baru itu adalah tadinya nggak ada, menjadi ada. Kalau tadinya nggak ada, menjadi ada, namanya mukjizat, bukan kebaharuan. Kebaharuan itu adalah, tadinya misalnya dengan 3 sintaks, dalam satu metodologi, itu bisa mencapai efisiensi sampai dengan, katakan dalam pembelajaran itu sampai dengan 14 pertemuan. Kita tambah setengah sintaks atau 1 sintaks menjadi 4, pembelajaran yang tadinya misalnya 14 pertemuan jadi 12 pertemuan, tapi sama efektifnya. Itu kebaharuan namanya. Jadi bukannya tadinya 14 pertemuan jadi nggak bertemu langsung jadi gitu. Nah, itu cara kerja jelangkung. Bukan yang itu yang dimaksudkan. Nah, dengan menggunakan strategi ilustratif ini diharapkan membantu atau memudahkan mahasiswa memilah dan memilih referensi relevan dan mutakhir dengan efektif untuk PAPM teman-teman. Nah, tujuan terakhir kita, tadi tujuan yang pertama itu tujuan bersama, tujuan terakhirnya kita itu gini, kita semua itu hendak memastikan suatu penelitian didukung literatur sedemikian rupa sehingga mengikuti kaidah 5 is.
sistematis, logis, empiris, kritis, dan analitis. Kalau ini ada di tesis Anda, itu pembimbingnya itu mau masabnya berbeda, nggak ada masalah. Misalnya Anda ngerjakan kualitatif, tetapi sistematis, logis, empiris, kritis, analitis. Tahu-tahu pengujinya gitu itu bukan kualitatif, tapi kuantitatif, nggak ada masalah. Nah, Anda sama-sama kuantitatif pun, kalau nggak sistematis, tidak logis, tidak empiris, apalagi tidak kritis, tidak analitis, itu suruh ngulang itu. Jadi, sekali lagi ya, it is not about having time. It is about making time. It is not about merely writing, but it is about how to write it acceptable because it is valid and reliable. Nah, mudah-mudahan dengan demikian teman-teman itu sudah tidak terlalu takut ya, tidak terlalu takut sepanjang Anda itu sudah tahu apa yang Anda mau. Nah, supaya Anda semangat, mau saya kasih tahu aja, ini ada kutipan nih. Jika kita bukan keturunan bangsawan, sultan, cendekiawan, hartawan, begawan, rupawan, dermawan, entah apapun itu, jadilah Anda penulis. Dan penulis yang efektif itu biasanya menulis karena meneliti. Kalau Anda menulis, Anda belum tentu menjadi orang kaya. Tetapi saya pastikan Anda pasti bukan orang miskin. Karena apa? Kalau kamu punya ilmu, tidak ada yang bisa mencuri darimu. Kalau kamu menuliskan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi semua orang, itu adalah pahalamu yang sesungguhnya sebagai manusia. Karena meskipun kamu nanti sudah tidak ada, kata para kiai itu, tapi amalmu masih ada karena kamu punya tulisan. Baik, meneliti dan menulis, Anda tidak tahu tentang sesuatu namun bersedia mencari tahu dengan ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena kalau Anda tidak ikhlas meneliti dan menulis, Anda akan selalu uring-uringan. Baik Pak Sandy dan teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Pak Sandy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Gorky, pemaparan yang luar biasa. Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan ada 13 tips and tricks ya, supaya nanti referensi yang Bapak Ibu gunakan itu intinya sesuai dengan judul pembekalan TAPM pada kesempatan kali ini relevan ya, sehingga nanti apapun yang akan ditanyakan, apakah itu oleh pembimbing maupun penguji nanti pada ujian sidang ataupun sebelumnya, mungkin di DPR 1 Bapak Ibu tidak sulit dibantah lagi, karena memang referensi yang Bapak Ibu gunakan betul-betul sudah kuat ya, sehingga nanti Bapak Ibu dengan mudah akan bisa menjawab. Kemudian juga hasil penelitian Bapak Ibu tentunya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan banyak sekali Bapak Ibu ya, motivasi yang disampaikan oleh Prof. Gorky. Mudah-mudahan itu menjadi dorongan semangat bagi Bapak Ibu dalam menyelesaikan TAPM ya. Karena seperti tadi di awal disampaikan bahwasanya kalau bukan Bapak Ibu sendiri yang menyelesaikan TAPM-nya, tidak akan ada yang mau menyelesaikan TAPM Bapak Ibu, atau tidak bisa diwakilkan, karena tentunya harus Bapak Ibu sendiri yang menyelesaikannya. Oke Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Gorky, mungkin pada kesempatan saat ini kita diskusi terlebih dahulu mungkin ya Bapak Ibu, karena Prof. Sugilar dan Bu Widya kebetulan pada hari ini beliau lagi kurang sehat. Nah, itu mungkin kita doakan juga mudah-mudahan Prof. Sugilar dan Bu Widya diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali, terutama di Universitas Terbuka seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, saya persilakan seluas-luasnya. Kita masih banyak waktu. Sebelum mungkin nanti kita juga akan mempraktekkan atau seperti apa, atau Bapak Ibu sebenarnya yang harus mempraktekkan langsung, supaya kalau Bapak Ibu mempraktekkan langsung mungkin lebih lebih bisa jadi dapat, kemudian juga nanti bertahan kalau Bapak Ibu mungkin nanti ketika Bapak Ibu suatu saat mencari besok atau lusa atau minggu depan dan sebagainya akan tetap bisa seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Kalau di chat Zoom sepertinya belum ada. Walaupun Bapak Ibu akan menanyakan secara langsung, saya persilakan untuk menggunakan fasilitas raise hand, dan kita akan
Persilakan Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Prof. Gorky. Ini hari ini yang ikut serta ini ada 159 dari 3 prodi dari seluruh Indonesia. Saya kira luar biasa ya, Ibu. Silakan Bapak Ibu, ini di chat, tapi ucapan terima kasih, Masya Allah paparan Prof. Gorky sangat luar biasa, mantap, membuka wawasan tentang penulisan TAPM. Terima kasih motivasinya, buatnya juga keren tentang waktu. Terima kasih, saya selalu amin. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Ini di sini ada siapa namanya? Ada Bu Lili Kusuma, kemudian ada Bu Evita, ada Bu Yuli, kemudian ada Pak Agus Salim, ada Bu Hartiningsi, Bu Megawati, ada Pak Denny ini yang pakai avatar ya. Avatar, kemudian juga yang lainnya. Saya persilakan Bapak Ibu. Ayo. Masih ini. Silakan jangan sampai nanti Bapak Ibu mencari menanyakan hal-hal yang teknis ya kepada pembimbing ya. Seharusnya hal-hal teknis seperti mencari referensi dan yang relevan dan lain sebagainya itu mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sehingga nanti para pembimbing itu lebih fokus kepada konten dari TAPM sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin juga Prof. Gorky juga rasakan, kadang-kadang pembimbing juga ini ya, jadi mengajarkan hal-hal yang sesungguhnya itu mungkin bukan tanggung jawab pembimbing ya, jadi hal-hal yang teknis gitu ya. Bahkan itu ya sampai ke tulisan gitu ya. Sebenarnya kan kalau di tingkatan magister mungkin pembimbing juga sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sampai ke penulisan yang hal-hal seperti itu, apalagi terkait dengan teknis mencari referensi dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya baik, ini ada pertanyaan Prof. Gorky di chat Zoom, ini dari Pak Denny Sahyadi dari UT daerah Bogor ya. Mohon maaf izin bertanya Prof, bagaimana membuat mindset kita agar selalu siap untuk melakukan penelitian gitu. Bagaimana membuat mindset kita agar selalu siap untuk melakukan penelitian. Ya, silakan Prof. Baik, dari Pak Denny Sah ya. Denny Sahyadi dari UT Bogor. Ya, gini. Sering terjadi kebuntuan dalam kita berkomunikasi dengan pembimbing karena minimum 2 hal. Yang pertama itu kita mengajukan sesuatu yang pembimbing kita nggak tahu, nggak ngerti, gitu gampangannya, ekstrimnya. Kemudian pembimbing mengatakan kepada kita untuk mengganti. Itu satu. Satu lagi, kita malah nanya pembimbing sebagai mahasiswa. Nah, ketika kita bertanya, sebenarnya bertanya itu bukan nggak boleh, tetapi harusnya pertanyaannya untuk mengkonfirmasi apakah yang kita pikirkan itu sesuatu yang memang layak atau lazim dikategorikan sebagai tesis misalnya gitu. Nah, itu harus dirubah. Sejelek-jeleknya yang kita pikirkan, pasti pikiran itu yang paling baik menurut kita, dan orang lain belum tentu tahu tentang itu. Nah, oleh sebab itu, apa yang mau kita tulis itu harus datang dari muhasabahnya kita gitu loh. Karena apa? Kalau muhasabah itu apa sih, Pak Sandy? Dari berkecamuknya pikiran kita tentang sesuatu yang ada di luar sana. Misalnya, diri, ya betul. Datangnya dari situ. Jadi selalu dilihat apa kata kriteria, apa kata realita. Nah, begitu antara kriteria dengan realita tidak sama, itu peluang kita. Masalahnya tinggal 2. Apakah saya ngerti itu atau tidak ngerti? Apakah saya tertarik itu atau tidak tertarik? Kalau tidak tertarik, sebelum maju ke siapapun, ganti aja itu. Nah, bisa juga idealnya A. Ternyata faktualnya bukan A. Terganggu nggak saya? Terganggu. Nah, kalau kita terganggu, berarti kan jadi kepo.
Nah, begitu kita kepo tadi itu, cari itu kata kuncinya itu apa. Nah, ketika kata kuncinya dapat, main-mainlah, berselancarlah dengan apa istilahnya ini, dengan dunia maya ini. Cari-cari di situ. Misalnya, kita lihat di Google, apa kata orang tentang kepemimpinan kepala sekolah di Indonesia, misalnya gitu. Kan banyak yang ngomong itu, ada penelitian banyak maksudnya ya, yang tentang itu. Dilihatin aja satu-satu. Ini kayaknya kena ke saya, tapi kok kurang. Itu yang sana nggak kena sama sekali, tapi kok baru ya? Nah, kumpulkanlah semua yang seperti itu, yang datangnya dari ikhtiarnya kita gitu, bukan karena disuruh orang lain. Jadi teman-teman sekalian, mindsetnya itu, kalau disuruh rubah itu kan tidak mudah juga ya, karena pindah dari fixed mindset ke growth mindset itu jangan-jangan sampai kita nanti tua itu belum tentu jadi. Sehingga, jangan buat itu menjadi target. Targetnya kita itu adalah mencari perbedaan, atau melakukan gap analysis, analisis kesenjangan terhadap realita dan kriteria. Misal nih, teman-teman ini harusnya familiar ya dengan apa ya, dengan kurikulum Merdeka. Harusnya tahu kan? Nah, coba bayang-bayangkan ya kurikulum Merdeka. Kayak apa ya di sekolah saya, misalnya gitu. Kata kurikulum Merdeka itu seharusnya kriteria itu A, B, C. Dilihat di sekolah kita, ternyata A-nya ada, B-nya enggak, C-nya enggak. Kan masalah itu. Tertarik enggak saya? Nah, kalau saya tertarik, saya lanjutkan searching. Cara searching itu bisa oleh diri sendiri, tapi bisa juga tadi lewat grup itu loh, ikut forum-forum itu. Nah, sehingga jangan terlalu pelit untuk membagikan apa yang kita tahu. Karena kalau kita berbaginya banyak, itu sebenarnya jawaban yang kita dapat juga nanti lebih banyak juga. Nah, jadi balik ke Mas Denny tadi, dan juga teman-teman lain, usahakanlah agar yang mau kita teliti itu attach atau nempel dengan maunya kita gitu, dengan callingnya kita, dengan passionnya kita. Syukur-syukur tidak ada hambatan, tidak ada halangan dengan dengan pembimbing kita. Kadang-kadang ruginya juga ada, bukan enggak ya? Contoh, saya sudah mau melihat, ada nggak bedanya, misalnya, ada nggak beda antara guru yang sudah punya sertifikat, berbeda kinerja dia nanti setelah dia misalnya diangkat jadi PPK, misalnya gitu, tuh PASN. Nah, kalau kita tertarik, terusin. Tapi kalau nggak, ya pindah aja, nggak apa-apa. Anda itu tidak boleh pindah lagi kalau udah dialog dengan pembimbing, kemudian pembimbing bilang, oke, setuju, jalan. Hanya boleh pindah nanti hanya dua hal. Pertama, referensi kita tidak cukup. Yang kedua, ternyata di lapangannya tidak sesuai dengan metodologinya kita. Ya ganti aja kalau itu nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau nanti teman-teman itu, ini kan agak ini ya, karena mindset itu kan kadang-kadang bisa, dalam tanda petik, fatal juga. Wah, bukan begitu kamu pembimbingan dengan saya. Kamu harus dengar saya. Bisa begitu kan kata pembimbing kan? Nggak apa-apa, dengerin aja. Tapi kasih tahu juga, ini loh Pak. Bapak kan bilang M, saya bilang W loh Pak. Kenapa saya bilang W? Karena saya ngadapnya dari sini, Bapak dari sana. Nah, cari referensi yang membuat supaya pembimbing kita itu bilang, memang kita beda ya. Tapi ternyata yang saya tahu kamu itu salah. Yang saya pikir saya itu benar, ternyata kamu belum tentu salah juga. Nah, itu kan harus ada, dialektika itu ada. Jadi teman-teman nggak usah takut. Sekarang ini nggak ada bedanya antara orang tua dengan muda dalam hal ilmu. Tidak ada bedanya antara pembimbing dengan yang dibimbing dalam hal ilmu. Yang paling banyak baca, mau dia dibimbing, mau dia pembimbing, sama. Kalau dia nggak baca, ya tetap ada ketinggalan. Nah, jadi teman-teman terus membangun sikap seperti itu, sikap ilmiah itu kayak begitu. Cuma ya dengan sopan santun, dengan tata krama. Misalnya contoh, Mas Denny misalnya datang kepada saya sebagai pembimbing. Pak, saya baru baca buku begini-begini. Terus saya bantah. Mas Denny bilang, Bapak sih nggak baca buku. Ya nggak gitu-gitu juga amat kan. Jadi kasih tahu lah, buku yang saya baca itu ini, Pak. Coba tolong Bapak lihat, apakah cara saya membaca itu benar atau salah. Nah kan saya nanti insaf saya kan kalau saya yang salah kan. Jadi teman-teman juga nggak usah kayak menganggap pembimbing itu dewa banget gitu, enggak lah. Kita sama-sama semua. Sekarang kalau Anda ikro, beres semua itu. Tapi kalau Anda nggak ikro, itu biarpun Anda tua, percuma. Jadi orang itu sepanjang dia bacanya benar ya, jangan bacanya nggak benar, baca untuk marah-marahin orang lain, bukan itu maksudnya ya. Baca untuk mau diformulasikan sedemikian rupa bisa membuat satu gagasan, maka itu sudah cukup untuk modal kita berdialog dengan siapapun, termasuk pembimbing. Jadi mindsetnya itu, kalau saya ditanya itu apa, itu apa? Diginikan itu apa? Di merge itu apa? Digatokkan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan yang saya terpanggil untuk itu. Nah, itu artinya kita akan seperti ini loh, seperti orang mencari cewek, tapi dengan usaha, bukan dijodohkan gitu. Kalau dijodohkan itu pas dapat, ambar kan? Waktu belum dapat ya nggak punya ya. Jangan kan dijodohin dengan orang, dengan sapi juga kita iya aja kan. Tapi begitu dapat beda. Tapi kalau itu asli perjuangan kita,
Oh, itu beda itu rasanya. Nah, sama dengan penelitian itu pun begitu. Masukkan itu ke dalam relung-relung hati kita, sehingga itu memang betul-betul yang memang saya mau. Nah, kalau ku tahu yang ku mau, yang lainnya itu biasanya saling melengkapi dia. Itu kira-kira Mas Denny soal mindsetnya tadi ya. Tapi kalau nanti yang pertama teman-teman itu gagal, maksudnya gagal itu nggak langsung bisa seperti itu, ya nggak apa-apa. Karena yang namanya merubah mindset itu bukan sekarang saya ngomong, minggu depan tunggu teman-teman jadi, belum tentu. Jangan-jangan udah setahun juga masih bergulat juga gitu, masih bergumul. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk mendapatkan jawaban Mas Denny dan kawan-kawan. Terima kasih. Silakan yang lain lagi. Baik, terima kasih Prof. Gorky, luar biasa ya. Mungkin Pak Dedi sudah jelas ya bagaimana berubah mindset. Walaupun tadi memang tidak mudah, tapi saya kira bisa diperjuangkan ya untuk siap melakukan penelitian. Ini sekarang sudah mulai panas, Prof. Gorky, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Oh ya, saya baca aja muncul. Pak Sandy ya. Ini AI itu maksudnya apa? Artificial Intelligence atau Iya betul, kebalik sepertinya. ya. Baik. Ini Salah dari ya. Pak Jukriansah dari MPDR Bandung. Ya. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan AI dalam penyusunan penelitian kita sehingga bisa mendapatkan referensi yang film. Terus kalau misalnya ada link komunitas penelitian boleh minta di-share. Saya kira Prof. Gorky kalau tidak salah beberapa waktu lalu menulis sebuah artikel atau tulisan yang sudah dikirim juga ke kami ya. Terima kasih Prof. Ini tentang AI seperti itu, mungkin bisa dijelaskan juga di sini. Saya silakan Prof. Gorky. Ini kan ada dari Mary, ada dari Mumu, kemudian dari Oktav. Ini saya ambil benang merahnya dulu ya. Saya ambil benang merahnya. Apakah Anda mengambilnya dari ChatGPT, apakah dari Google Scholar, dari manapun itu bukan itu persoalannya. Persoalannya itu adalah apakah yang Anda cari itu adalah yang memang Anda butuhkan. Kemudian ketika kita mendapatkan itu, dia itu valid dan reliable. Nah, pertanyaannya tadi dari Mary ya, kalau nggak salah itu ada valid dan reliable. Itu sebenarnya valid reliable itu cuma dua kalau saya ditanya apa. Dia dikeluarkan oleh, kalau jurnal ya jurnal yang punya standar lah, bereputasi itu gampangannya ya. Kalau Indonesia yang kita kenal itu kan Sinta, misalnya kayak begitu. Kalau luar negeri itu misalnya Web of Science, Google Scholar, dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah, ketika saya dapatkan itu, apakah dari ChatGPT, Perplexity, atau dari BART AI, dan sebagainya, itu ya, dua tadi itu ya, yang pertama itu, benar nggak itu yang memang saya perlukan? Itu yang pertama. Yang kedua, benar nggak barang anak itu yang kita perlukan itu adalah barang yang memang benar-benar valid dan reliable. Nah, sehingga dengan kata lain, Anda tidak dilarang untuk menggunakan apapun yang berbasis artificial intelligence. Tetapi harus ada kecerdasan tambahan buat kita. Karena apa? Artificial intelligence itu akan membuat gebiar orang yang pintar, tapi membuat terjerembab orang yang gagap. Ngerti maksudnya? Misal nih, saya tidak tahu apa-apa, kemudian saya ambil. Tahu-tahu saya masukin aja gitu. Ternyata itu bukan hoax, tapi salah. Nah, kan jadi ketahuan kan? Nah, lebih baik ambil pokok-pokok pikirannya, kemudian dengan kemampuan sintesa yang lumayan, misalnya kita memparaphrasing. Memparaphrasing itu artinya apa? Kita harus mengambil maknanya, kemudian yang kita ambil makna-makna tadi tersebut semua itu kita tulis ulang dengan cara kita, dengan gaya kita. Apa ciri-ciri orang yang mampu keluar dari jebakan cek plagiasi? Peduli amat Anda dapat dari mana? Kalau Anda bisa membuat satu kalimat kurang dari 13 kata, maksimum 13 kata, kemudian dalam satu paragraf tidak lebih dari 7 kalimat, itu pasti hasil dari sintesis. Pasti bukan copy-paste. Biasanya kalau kita copy-paste itu, kan kita tidak tahu kapan itu diputus, kapan itu disambung, kenapa diputus. Akhirnya dijejelin semua. Nah, ketika dijejelin semua, kalimatnya lengkap, SPO-nya ada, subjek, predikat, objeknya ada, segala macam, tapi sebenarnya nggak nyambung. Nah, oleh sebab itu, bacalah ulang semua tadi itu. Kalau tadi contoh kita kan ada 3 tadi ya. 3 itu kata kuncinya kan kinerja guru, kemudian apa tadi, 2 lagi kepemimpinan, sama 1 lagi manajemen pendidikan atau apa tadi yang contoh saya buat tadi. Nah, kalau kita udah dapat itu secara maknawi, itu kan tinggal kita bagaimana menuliskan saja. Nah, jadi kalau saya mau menjawab, tidak berdosa itu menggunakan artificial intelligence dalam bentuk ChatGPT, BART AI, Google Scholar, apa aja lah, mau yang lain-lain semua itu. Kan sekarang ada juga itu yang bisa
kita mintain tolong, kayak Perplexity itu, saya mau tahu definisi ini dan siapa sumbernya. Ambil aja, nggak apa-apa. Tapi yakinkan bahwa itu yang kita cari, dan ketika kita dapat, itu benar. Nah, itu makanya yang di tulisan saya sebelumnya saya sebut itu, artificial intelligence itu akan membuat gemilang orang yang cemerlang. Tapi akan membuat terjerembab orang yang gagap. Jadi kalau Anda pintar itu akan menjadi gebiar. Tapi kalau enggak, itu ngajak ke laut. Nah, yang lebih sedih daripada itu, nanti ketika kita mengambil begitu saja, itu dicek di plagiasi langsung lebih dari 80%. Ini jadi sia-sia kan? Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman, jangan alergi dengan artificial intelligence dalam bentuk ChatGPT dan lain. Jangan karena itu mau kita bantah, mau kita hilangkan juga nggak bisa, orang dia datang kok. Nah, cuma sekarang bagaimana caranya, meskipun dia ada di situ, dia tidak mengganggu saya, tidak membuat keakademikan saya itu menjadi luntur, dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang, sebentar ya, ada, udah agak banyak ya, saya baru di atas, baru sampai Mary dari saya jawab tuh. Ini mohon penjelasan Pak Sandy bagaimana langkah menentukan analisis data yang tepat sehingga sesuai dengan instrumen. Oh, kalau langkah menganalisis data itu tergantung metodologi yang kita pilih. Nah, setiap metodologi yang kita pilih pasti punya sintaks. Nah, sintaksnya itu bisa berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Nah, jadi jangan persoalkan sintaksnya itu berbeda atau tidak, bukan. Ketika saya mengutip salah satu aliran, katakan itu misalnya kalau kita mau explanatory misalnya ya, kita mau kuantitatif dulu baru kualitatif. Nah, itu kan ada rumusnya, itu ada sintaksnya, ada proses prosedurnya. Ya ikut itu. Kalau ada yang tidak cocok dari kita dengan yang kita punya, maka kita bisa membuat kontekstualisasi. Caranya apa? Baca metodologi lain yang belum tentu 100% sama, tapi adoptable, bisa diadopsi. Nah, itu dari segi analisis data. Kalau nanti katanya harus diolah secara statistik, kalau dia regresi ya regresi, kalau dia korelasi ya korelasi, kalau dia pakai PET ya pakai PET, kalau dia pakai SEM ya SEM, kalau lebih canggih dikit lagi, lebih mutakhir dikit mau pakai PLS ya PLS. Jadi jangan dari awal tentukan, saya mau mengolah ini dengan SEM PLS atau PLSM. Enggak. Apa masalah Anda? Dari masalah itu keluar kata kunci. Dari kata kunci itu keluar landasan teori. Dari landasan teori itu keluar kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir itu ada dua. Ada satu konseptual, ada satu operasional. Karena operasionalnya itu mengarahkan saya kepada kuantitatif, maka menjadi kuantitatif. Kalau dia menjadi fokus atau subfokus, maka dia jadi kualitatif. Jadi jangan sejak awal, saya pokoknya kualitatif. Ya nggak begitu. Tergantung masalahnya apa. Misalnya, katakan misalnya Bu Sri Puji Lestari. Bu Sri itu kurang vitamin C. Kemudian karena saya tahunya vitamin C itu cuma adanya di jeruk, saya kasih jeruk. Bener kan? Tetapi Bu Sri Puji Lestari punya kelemahan di mahnya. Yang kalau kebanyakan jeruk, asam lambungnya naik. Padahal vitamin C yang lain ada, mangga. Cuma saya nggak tahu gitu loh. Nah, jadi jangan dibilang alat yang sama itu harus digunakan pakai main pokoknya gitu loh, jadi bukan main pokoknya. Itu selalu tergantung dari gap analisisnya kita apa, dari situ nanti keluar, sampai ke instrumennya itu nanti datang dari kisi-kisi dan seterusnya, dari situ baru ditentukan alat analisisnya. Bahkan nanti ada itunya ya, ada validity and reliability check-nya. Kemudian bagaimana kalau contoh analisis data untuk instrumen tes baca permulaan dan wawancara. Itu bisa dengan tes uji pakar ya, namanya uji pakar itu boleh. Berikutnya, bagaimana ini Pak Agus Salim ya? Bagaimana strategi agar terkesan tidak plagiat? Oh, udah saya jawab tadi. Bikinlah kalimat yang bukan di copy paste, itu yang pertama ya. Boleh Anda copy paste, tapi yang di copy paste itu maknanya, bukan kata-katanya. Nah, dari situ uraikanlah dia sedemikian rupa. Kalau membuat kalimat jangan lebih 13 kata, dalam satu paragraf jangan lebih dari 7 kalimat. Kalau Anda bisa melakukan itu pakai SPO, subjek, predikat, objek kayak begitu, maka saya pastikan paling banyak 20%. Kenapa? Orang saya punya kok. Nah, itu yang disebut dengan menulis dengan rasa, bukan menulis dengan tangan. Kalau dengan tangan ya itu copy paste. Banyak dia jadinya. Kemudian, apakah ada ketentuan untuk referensi itu harus ada yang dari jurnal nasional? Oh, ini gini. Jurnal itu sebenarnya bukan bahasanya yang penting. Tapi dia itu masuk nggak database-nya Dikti yang dianggap jurnal yang resmi. Kalau di kita mungkin familiar itu Sinta misalnya ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai 6 kalau nggak salah. Ada juga yang non Sinta tapi masih diakui Dikti, ada. Pakailah jurnal-jurnal begitu. Apakah harus bahasa Inggris? Ya, kalau bisa bahasa Inggris bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kemudian saya takut kalau bahasa Inggris Pak, makanya saya nggak mau buka Web of Science. Nggak apa-apa, buka aja Web of Science, copy paste itunya, abstraknya, kemudian terjemahkan ke Google Translate,
Nanti mungkin Pak Sandy praktekkan satu ya, cara membuat kayak begitu. Kemudian ambil kata kuncinya. Kata kunci yang memang mau kita kejar. Dapat kata kunci itu, punya maknanya, tulis dengan kalimat kita sendiri. Nah, kalau di bahasa Inggris itu misalnya kalau dia punya passive voice, bikin jadi active voice. Kalau dia passive voice, active voice, present tense, buat menjadi past tense. Kemudian kalau bahasa Indonesia tidak segampang itu. Karena kita makan, saya makan hari ini, kata kerjanya makan. Saya makan besok. Padahal the future, makan juga kan kata kerjanya. Kalau bahasa Inggris kan enggak. I have eaten, I ate, I eat, I am eating, I will eat. Nah, itu bisa kayak begitu. Tapi kalau teman-teman nanti menggunakan bahasa Inggris, itu akan lebih berwarna, lebih kaya. Kemudian berikutnya dari Pak Agus Salim udah tadi ya. Oh, Pak Agus Salim balik lagi nanya ya. Oh, ini plagiat tadi sudah ya. Ini ketentuan referensi sudah. Oh, Pak Agus Salim ada 2 tadi nih ya. 2 kali nanya gitu ya. Kayaknya udah semua Pak Sandy. Oh, ini ada semisal kumparan, Kompas dan sebagainya. Oh ya, Bu Mary ya. Sepanjang dia itu, kalau koran itu gampangannya itu diakui oleh Dewan Pers, kan gitu aja gampangannya ya. Nah, kalau Anda pakai blog, maka blognya itu harus dicek. Blognya itu punya record nggak bahwa itu penyebar hoax. Nah, tapi kalau mau aman ya, kalau kita jadi mahasiswa itu ambil dari, kalau Indonesia itu model Sinta, luar negeri pakai Scopus, pakai Web of Science misalnya. Kemudian kalau koran itu ya kelas-kelas Kompas barangkali, kalau majalah ya Tempo gitu, yang ada di Dewan Pers lah. Nah, bahwa nanti ada yang lain lebih bagus dan sebagainya itu ya tinggal dibilang aja, senyampang dengan ini ada tulisan lain yang berasal dari sini, namun tulisan saya mengambil yang ini, itu boleh juga kayak begitu, supaya tidak terjebak di dalam mengambil sesuatu dari tempat yang tidak resmi, tahu-tahu jadi masalah gitu loh. Kayaknya hampir semua udah ini, sampai dengan yang kedua tadi Pak Agus Salim ya. Ya, silakan kalau masih ada yang lain, kalau tidak nanti mungkin bantuan Mas Hendy kita ajak teman-teman praktek. Ya baik, silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Ini masih 15.29, silakan kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan. Ini ada 2 lagi, Prof. Berarti di ini baru. Oh ya, ini ya dari ada Bu dari Bu Misri ya. Misri dan Pak Juriansyah. Oh ya. Pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara menghindari pengulangan kata pada satu paragraf? Begini Bu dan teman-teman sekalian, kita jangan terlalu takut kalau ada kata berulang-ulang. Jangan terlalu takut. Kalau memang itu adanya, tetapi bisa disiasati. Bisa disiasati misalnya gini, ambil contoh ya. Gimana tadi contoh saya tadi? Coba saya ingat-ingat dulu ya. Karena saya terpengaruh pertanyaannya Pak Juriansyah ini. Nggak, Pak Juriansyah dulu deh, supaya saya ingat nanti ya. Nanti teman-teman ketik aja di bahan yang saya sampaikan tadi, kan ada itu Facebooknya saya atau YouTube-nya saya. Atau ketik aja nama saya di Google nanti. Nanti Anda pilih mana yang cocok dengan teman-teman. Ada udah ratusan kok karya-karya saya, ada yang bentuk video, ada yang bentuk artikel, ada yang bentuk buku, ada juga yang semacam konten lah gitu ya, konten kayak bukan TikTok sih, tapi ada di YouTube. Nanti ketik saja nama saya di Google akan keluar itu. Nanti teman-teman pilih. Nah, kembali kepada pengulangan kata ya. Pengulangan kata itu sebenarnya tidak terlalu, jangan dibikin jadi variabel. Tetapi kalau nanti sudah kita lakukan ternyata ada 3 kata, ada 1 kata yang dia dalam satu kalimat itu artinya katakan 13 kata gitu, dia berulang 2 atau bahkan 3 kali. Nah, itu ada 2 caranya. Yang pertama, kalau dia pasif dibuat menjadi aktif kalimatnya. Kalau dia nggak bisa diapa-apakan lagi, maka cari sinonimnya. Nah, misalnya kemarin bisa menjadi sehari yang lalu, misalnya kayak begitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia saya belum tahu, tapi kalau di bahasa Inggris, itu kalau teman-teman ngetik di Word, nanti pergi ke review, nanti di review itu ada thesaurus. Nah, thesaurus itu kalau kita nggak mau misalnya nggak mau kata-kata implement, kita bisa execute. Kita tidak mau kata-kata show, kita demonstrate. Tapi kalau bahasa Indonesia saya belum dapat gimana nyarinya. Tapi kalau di bahasa Inggris nanti coba teman-teman buka Word, ambil di review ambil ke thesaurus, ketik ke 1 kata. Misalnya katakan tadi misalnya say, itu kan bisa tell, bisa describe dan seterusnya gitu. Nanti nggak tahu, mungkin nanti kalau yang ada teman-teman punya pengalaman bagaimana membuat bahasa Indonesia, itu lebih bagus. Ya, itu kira-kira untuk Bu Misri Yance dan
Pak Juhriansah. Baik, terima kasih. Seperti masih ada pertanyaan ini dari Oh iya ya. dari Bu Mainah. Mainah ya. Referensi Oh iya, bukunya kalau saya itu sebenarnya kalau dia bukan buku klasik itu misalnya katakan saya mau teknik sampling ya. Karena dari dulu saya pakainya buku Cochrane. Buku Cochrane itu pertama terbit kalau nggak salah tahun 60-an. Tapi terakhir versi yang saya punya itu tahun 76. Itu 76 itu artinya kan sudah berapa puluh tahun itu 50-an ya. Benar ya? 50 lebih. Itu kan buku klasik ya, apa boleh buat lah. Tetapi kalau Anda mengutip jurnal, ambillah jurnal yang terbit 3 tahun kemarin. Kenapa? Karena kalau nanti Anda itu misalnya mengambil terbitan 2020, tahu-tahu lulusnya tahun 2025, itu kan udah 5 tahun lebih. Nah, ambillah yang terbit tahun 2020. Sehingga meskipun nanti teman-teman lulusnya tahun 2025, maka si jurnal yang kita kutip itu masih kurang dari 5 tahun. Nah, kalau jurnal itu mending ambil yang baru-baru. Supaya tidak ada, kan di jurnal tertentu itu sering nyebut, perbaiki makalah Anda belum bisa terbit, karena lebih dari sepertiga referensi Anda lebih dari 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun, suka begitu. Nah, daripada itu kita nggak ada gunanya gitu, cari aja dari sekarang, seperti tadi di contoh saya buat, cari terbitan setelah 2022. Pasti baru kan? Apalagi kalau kita nanti penelitian tentang apa ya, digital marketing misalnya gitu ya. Ya masa iya referensinya 10 tahun yang lalu? Atau misalnya pembelajaran luring, efektivitas pembelajaran luring dibandingkan dengan daring. Ya paling nggak yang terbit setelah pandemi aja lah. Karena pandemi itu membuat orang semua jadi familiar dengan daring. Dibuat kayak begitu. Pak Sandy mungkin coba dari Pak Sandy dibuka coba Google itu, coba kita praktekkan. Misalnya pembelajaran daring, kemudian dalam koma, terbit setelah 2023, terbit 2021 misalnya gitu. Keluar nggak itunya? Biar teman-teman lihat. Dari saya kadang-kadang suka macet nih, saya nggak tahu kenapa. Baik, Prof. Saya sebentar buka. Atau kalau ada teman-teman lain yang udah punya kata kunci, nanti dihafal, di apa istilahnya ya, dicatat, kemudian kita coba cari. Ini sudah muncul Prof ya Google ya? Udah muncul sekarang di tempat saya udah muncul. Tadi apa Prof? Maaf. Oh ya, tadi kan Pak Juriansah tanya, coba ketik nama saya Maximus Gorge Sembiring gitu, nanti apa yang keluar coba kita lihat. Nah, itu kan banyak ke bawah itu, coba terus aja sampai ada yang TV, ada yang artikel segala macam itu kan. Nah, ini. Nah, itu. ResearchGate, kemudian ada OneSearch, kemudian ini ada. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat aja. Nah, sekarang coba kita Coba kita cari siapa yang sudah punya bayangan mau neliti apa dan apa kata kuncinya. Biar dicoba sama Mas Hendy. Silakan Bapak Ibu untuk sebut misalnya bayangan judulnya apa. Silakan supaya ini mungkin nanti cara mencari kata kan. Silakan Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan. Literasi dan membaca literasi apa ini? Membaca. Pengembangan media clipping, kurikulum merdeka, literasi membaca dan coba yang pertama Mas Hendy. Literasi membaca dan literasi digital, coba ketik yang dua itu. Literasi membaca. Ya. Ini kita baru dari Google nih ya. Nanti yang kalau sendiri-sendiri mah terserah aja mau pakai apa. Nah, kemudian buat di situ misalnya koma, jurnal terbit 2021 misalnya. Nah, di enter aja itu langsung keluar, nanti banyak itu. Nah, nanti tinggal dipilih mau yang mana. Yang cocok dengan kata kunci kita. Nah, ini misalnya coba ini Mas Hendy, literasi digital yang UNY. Literasi digital nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya itu. Nah, misalnya itu kita udah dapat ya. Nanti kita lihat. Lihat di abstraknya, di bawah abstrak pasti ada kata kunci. Nah, apakah cocok dengan kata kunci yang mau kita kejar? Nah, lihat coba kata kunci bawahnya, mana kata kunci?
Kata kuncinya Nah, nih, itu Pak. coba rasa ingin tahu, apa itu? Determinasi diri, literasi digital. Katakan cocok literasi digitalnya. Katakan cocok. Coba pergi ke referensi. Ke referensinya ini yang nulis siapa ini? Coba bentar Mas Hendy. Yang nulis siapa ini? Dari Riswanti Lampung, ya. Pak. Coba Ya. coba kita lihat Riswanti ini ketika ngomong literasi digital, dia ngutip buku siapa? Ambil di referensi itu paling bawah. Nah, coba cari yang ada literasi itu siapa punya. Nah, ini misalnya. Nah, dia ada di jurnal Eksponen. Kejar itu coba, buka lagi. Coba sekarang Mas Hendy apa namanya? Blog itu si Dinata KB nomor 2. Dinata KB cari lagi di Google. Copy, cari di Google. Ketik di situ. Kalau dia tidak broken link biasanya bisa keluar dia. Udah nih, Pak. Nah, itu buka lagi tuh. Apakah benar itu yang kita cari? Nah, ini. Kadang-kadang berbayar, kadang-kadang. Dia Ini ada lebih. digital literasi, ada e-learning, ada COVID, misalnya kayak begitu. Bener nggak? Kalau udah bener, kalau merasa belum, cari lagi, lihat lagi terus gitu. Kayak ini loh, kayak napak tilas. Ya. Nah, kayak gitu caranya. Nah, nanti teman-teman harus berhenti di satu titik. Kalau nggak, itu makin banyak, jutaan kan. Itu ada jutaan itu biasanya, bukan cuma 1-2 Ya. gitu. Nah, harus berhenti di satu titik. Nah, di titik itu, begitu kita firm itu, ya udah itu barangnya. Nah, itulah didiskusikan dengan pembimbingnya kita. Nah, kemudian kalau kita ambil bagaimana supaya tidak kena plagiasi, semua yang ada di sini ini, misalnya contoh coba ambil di abstraknya dia yang bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. Ini katakanlah kita copy paste itu nanti gitu. Kan tinggal kita rubah itu. Artinya bukan semua mau kita ambil. Misalnya selain itu kemampuan literasi digital akan membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir, berkomunikasi, berkarya yang akhirnya bla bla bla. Itu kan bisa kita balik itu. Si Anu tahun sekian berpikir, berkomunikasi, berkarya merupakan hasil temuan bla 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 yang masuk pada kategori kemampuan literasi digital. Itu beda kan? Itu caranya. Terlalu cepat saya ngomongnya. Misalnya kita ambil ini yang selain itu Pak Mas Hendy. Kemampuan literasi.